Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat kenalan yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Hari Minggu ini kita memperingati dan merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada tempat yang pertama perlu ditekankan apa yang dimaksudkan kata orang kudus. Biasanya kita mengaplikasikan kata orang kudus atau santo santa hanya kepada orang-orang khusus yang sudah dikanonisasikan atau dinyatakan secara resmi sebagai orang kudus oleh gereja. Kita barangkali memiliki santo santa favorit kita masing-masing. Namun, kita mesti mengerti dan mengartikan kata orang kudus dalam arti yang lebih luas. Orang-orang kudus adalah semua orang Kristen yang terbaptis yang telah meninggal dunia dan sekarang berada bersama Allah dalam kemuliaannya. Juga termasuk orang-orang bukan Kristen yang telah menjalani hidup yang baik dan kini menikmati kehidupan kekal bersama Sang Pemberi kehidupan. Kita tidak tahu berapa banyak orang-orang kudus, tetapi sudah pasti jumlahnya banyak sekali. Kelompok orang berikut yang akan kita ingat dan rayakan besok adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia dan masih membutuhkan proses pemurnian sebelum mereka menghadapi Allah yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang dipilih untuk perayaan hari ini sangat menarik. Injil hari ini berbicara tentang 8 sabda bahagia yang merupakan bagian pertama khotbah Tuhan Yesus di bukit. Mari kita mencoba melihat konteks perikop Injil hari ini. Berita tentang Tuhan Yesus tersiar di seluruh daerah karena pengajarannya dan banyak orang yang disembuhkannya dari berbagai macam penyakit. Banyak orang datang dan mengikuti dia. Melihat orang banyak itu, ia naik ke atas bukit, lalu duduk dan mulai berbicara dan mengajarkan orang banyak itu. Bagian pertama pengajarannya ialah tentang 8 sabda bahagia yang telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 8 sabda bahagia Tuhan Yesus barangkali tidak asing lagi bagi kita. Tuhan Yesus menyebut orang-orang berbahagia yang mempunyai kualitas-kualitas berikut. Yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini tidak berarti miskin secara material, tapi orang miskin yang dimaksudkan adalah mereka yang sadar akan segala kekurangan dan kelemahannya dan membutuhkan serta mengandalkan Allah dalam kehidupannya.
Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan seolah-olah mereka mampu secara penuh mengendalikan kehidupannya. Kedua adalah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ketiga adalah orang yang lemah lembut. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari dalam dirinya dan menggapai yang lain dalam belas kasihan dan selalu sadar akan kebutuhan orang lain. Keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apapun taruhannya, mereka bekerja dan berjuang demi kebenaran, bahkan hidupnya sendiri pun sebagai taruhan. Yang kelima adalah mereka yang murah hati. Mereka adalah orang-orang yang memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka bersedia untuk mengampuni orang lain meskipun sulit. Yang keenam, mereka yang suci hatinya. Mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta dan belas kasihan. Hati yang demikian, mereka mampu melakukan hal yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesamanya. Ketujuh adalah orang yang membawa damai. Mereka adalah orang-orang yang mencintai persatuan. Kehadiran mereka sungguh membawa damai, bukan perpecahan. Kedelapan adalah orang-orang yang dianiaya demi kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Mereka berjuang mati-matian demi kebenaran. Mereka tidak takut sekalipun dianiaya dan difitnah, sebab mereka tahu bahwa ganjarannya besar di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya demi kebenaran. Mereka-mereka ini disebut Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang berbahagia. Pertanyaan untuk kita ialah, apakah kita termasuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia? Orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa pesan sabda Tuhan hari Minggu ini dalam Hari Raya Semua Orang Kudus untuk kita renungkan. Yang pertama, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Dan bagaimana untuk menjadi kudus? Yakni dengan menghidupkan kualitas-kualitas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Yang kedua, dalam mencapai kekudusan, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh para santo-santa yang kita kenal. Melakukan hal-hal yang biasa, sederhana, juga merupakan bagian dari jalan menuju kekudusan. Kita barangkali mengenal santo-santa favorit kita masing-masing. Mereka itu diakui dan dinyatakan kudus oleh gereja. Namun terdapat begitu banyak orang-orang kudus lain yang tidak dikenal. Namun mereka semua sudah menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah dalam kerajaannya. Barangkali mereka-mereka itu adalah orang tua kita yang telah berjuang agar kita hidup dan menjadi orang baik. Dengan penuh kesabaran, mereka menghadapi kehidupan yang sangat menantang. Suka dan duka telah mereka lewati. Mereka selalu berusaha agar anak-anak mereka menjadi orang baik. Kita juga mengenal orang-orang lain, baik itu keluarga kita sendiri maupun orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, yang dengan caranya sendiri memberi teladan kekudusan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga, jangan pernah berhenti untuk menjadi kudus. Teruslah berjuang untuk menjadi kudus dalam cara kita masing-masing. Ingat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Tujuan hidup kita adalah Allah sendiri. Akhirnya, semoga para kudus mendoakan kita semua agar kelak kita akan menikmati kebahagiaan kekal bersama mereka dan bersama Allah. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Tuhan memberkati.